Kemudian bertemulah dengan AYF dan Dede di lokasi sekitar jembatan flyover Talun. Kemudian Dede diinterogasi, ditanya, katanya melihat sekelompok anak muda yang pada malam itu berkumpul. Yang kami ketahui bahwa latar belakang daripada Dede itu ada rasa sakit hati. Ya, Dede Aib rasa sakit hati karena pernah dikeroyok karena ada masalah skandal wanita. Kemudian Rudiana memberi telepon, apabila mereka kumpul lagi silakan hubungin kami. Setelah mereka ada kumpul, Rudiana bersama dengan 3 orang temannya menangkapi mereka tanpa ada surat perintah penyelidikan. Kemudian melakukan interogasi dan penganiayaan, penyiksaan. Setelah itu dibuatlah laporan pidana, yang artinya ada 2 laporan pidana. Yang pertama laka lantas di Polsek Talun, dan kedua pembunuhan 338, yang dimana salah satu yang ditangkap adalah Saka Tatal yang di samping kiri kami ini, Pak Susno. Apakah tindakan Rudiana melakukan penangkapan, membuat laporan polisi, kemudian melakukan penyiksaan sudah memenuhi standar operasional daripada Polri sesuai ketentuan yang berlaku saat itu ataupun saat ini? Mohon saudara ahli menjelaskan. Saya kira kemarin ya penasihat hukum sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Bandung ya, untuk perbuatan upaya paksa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan ditambah lagi kita berpegang pada hukum acara kita. Saya kira tak perlu saya jelaskan lagi, itu hal yang sangat-sangat simpel ya. Tidak semua polisi atau Polri berwenang menangkap. Tidak semua anggota reserse berwenang menangkap. Yang berwenang menangkap adalah anggota reserse yang diberi surat perintah, terkecuali tertangkap tangan. Apa itu tertangkap tangan? Saya nggak perlu uraikan, itu sama dengan saya ngajari ikan berenang ya. Penasihat hukum lebih tahu itu apa tertangkap tangan. Saya itu aja jawaban saya. Salah apa benar? Ya saya tidak menilai, ya silakan dinilai sendiri. Apakah peristiwanya tertangkap tangan apa tidak? Apakah dia anggota reserse yang diberi surat perintah apa tidak? Saya belum pernah menanyakan. Jadi standarnya bukan saya yang menentukan, hukum yang menentukan. Ya. Baik, kami lanjutkan. Terkait dengan berubahnya laporan peristiwa laku lantas ke peristiwa pidana, apakah itu dibolehkan gimana tanggung ya? Untuk mendapat 2 laporan yang walaupun pada akhirnya berubah dari lalu lintas menjadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan? Ya, ini kan peristiwa, kalau yang di jembatan flyover itu sudah jelas diputuskan oleh Polres Kabupaten Cirebon sampai detik ini kecelakaan lalu lintas tunggal. Nah, kalau ada pembunuhan, kalau korbannya sama, yang ini kecelakaan lalu lintas tunggal sudah selesai, yang ini ada pembunuhan tunggal, ada pembunuhan dan perkosaan tadi, korbannya sama, ya maka saya kembalikan. Apa bisa korbannya sama, peristiwanya berbeda, lukusnya berbeda? Silakan dijawab dulu majelis hakim yang akan menyelesaikannya. Apabila terjadi suatu pemeriksaan yang mengejar pengakuan dengan cara-cara penyiksaan, dengan cara-cara kekerasan, intimidasi, menurut pengalaman saudara saksi ahli,
apa langkah-langkah hukum yang dapat dikenai tindakan terhadap oknum penyidik ataupun Polri tersebut? Kita sudah menjadi negara yang sangat menghormati HAM yang kita tuangkan dalam hukum acara kita sejak tahun 81 ya. Kemudian Indonesia telah meratifikasi konvensi anti penyiksaan. Kemudian di dalam peraturan Kapolri tentang pelanggaran tentang norma kode etik profesional Polri, hal itu tidak dibenarkan. Tidak boleh. Sanksinya apa? Ya sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Ada sanksinya bahkan ada sanksinya tidak boleh dipenjara. Kalau itu sudah sampai kepada pidana, maka selain kena sanksi kode etik profesi, dia akan dipidanakan. Jika pada masa kepemimpinan saudara ahli terjadi hal-hal seperti ini, langkah apa yang pengalaman yang pernah dilakukan terhadap penyidik, dan apakah Polri itu pasif atau aktif? Misalnya membuat satu penyelidikan atau eksaminasi atau lain sebagainya. Ini yang kita tahu bersama di Polri. Ada dua pertanyaan ya berarti ya. Satu, jika terjadi pada saat saya, kalau pada saat saya bagaimana ya? Jika itu artinya tidak mesti pada saat saya ya. Kalau tidak mesti pada saat saya, itu kan sudah ada aturan-aturan yang mengatur tentang disiplin Polri. Ada aturan yang mengatur tentang kode etik Polri, dan Polri juga berlaku hukum pidana sipil berlaku juga pada Polri, karena Polri adalah sipil, bukan lagi militer atau angkatan bersenjata dulu. Ini diberlakukan itu. Dan di era saya apakah tidak ada? Saya yakin ada, ya, tapi tidak terangkat ke permukaan karena Indonesia itu luas sekali. Dan tidak semua pelanggaran kode etik itu sampai ke Kabareskrim. Kenapa? Untuk pangkat tertentu dan pelanggaran tertentu itu bisa diselesaikan oleh level Kapolres atau level kepala direktorat. Nah, pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik yang terjadi di Bareskrim, di Mabes Polri, itu baru Kabareskrim campur tangan. Saya tidak berani mengatakan bahwa se-Indonesia nggak ada. Sifatnya kasus per kasus atau secara general, per tingkat, per level ya. Ya, itulah cara menyelesaikan pelanggaran kode etik. Ya, kalau misalnya terjadi di Polres dan pelanggarannya tidak terlalu berat, kan ada pelanggaran biasa, tidak berat, mana yang harus sampai pemecatan. Kalau sampai pemecatan, maka itu sampai ke Kapolri. Baik, kalau seandainya kasus ini terjadi di zaman Bapak, ada dua kasus. Mohon peninjauan kembali, ingin minta dihadirkan saksi polisi yang mengolah TKP. Prosedurnya gimana? Mintanya ke atasannya, dan apa dampak buat atasannya yang tidak mendukung atau menghadirkan atau hadir di pengadilan untuk menyerahkan bukti awal yang memang hanya dimiliki oleh polisi. Jadi tiga pertanyaan itu ya. Satu, mintanya kepada siapa? Sesuai dengan dia itu anggota mana? Misalnya Polres Kota Cirebon. Kalau Polres Kota Cirebon bisa diminta kepada Kapolresta Cirebon dengan CC kepada Kapolda. Dan saya yakin Kapolresta Cirebon tidak akan langsung dihubungi sebelum dia lapor kepada Kapolda. Itu prosedurnya. Apabila pihak polisi baik tingkat Polres maupun Polda tidak menyerahkan atau memenuhi permintaan kita dengan latar dasar belakang, dengan latar bahwa memiliki bukti, apa sanksi buat polisi? Sesuai dengan urgensinya.
urgensi daripada permintaan. Kenapa? Saya yakin bahwa Kapolres, Kapolda, sampai Kapolri, ini tadi permintaan dari PH ya. Mereka tahu bahwa berdasarkan undang-undang advokat, penasehat hukum itu atau advokat adalah penegak hukum yang punya kedudukan sama dan permintaannya harus dipenuhi. Tetapi apakah dipenuhi atau tidak, yang berwenang menilai itu kan mereka. Urgennya bagaimana gitu. Baik, saudara saksi. Dalam permohonan PK kami salah satunya adalah menyatakan bahwa penyidik, jaksa maupun hakim lebih mengejar pengakuan tersangka, pengakuan saja tanpa didasari bukti-bukti yang kuat. Dalam istilah Polri scientific crime investigation. Nah, menurut saudara ahli, seperti apa kira-kira yang pantas untuk memenuhi hasil yang sempurna? Seperti kita ketahui bahwa Kapolri mengatakan kira-kira pengalaman saudara seperti apa yang pantas dan apa-apa aja termasuk langkah alat bukti apa aja yang harus sempurna agar tidak ada lagi keraguan masyarakat terhadap kasus ini. Baik, saya tidak akan menjawab spesifik perkara ini ya, karena saya menjawab general. Pertama, alat bukti itu tetap berpegang pada 184 KUHP. Itulah standar alat bukti kita. Dan 184 itu antara satu sama lain harus bersesuaian. Kemudian tadi terkait mengejar keterangan ya. Pertama, keterangan saksi itu tidaklah berdiri sendiri. 1000 saksi pun tidak didukung alat bukti lain, maka dia lemah sekali. Contohnya, kita di ruangan ini kompak bahwa menyatakan tidak ada layar televisi di belakang. Mungkin jumlah kita ini 300-an ya. Tetapi faktanya ada. Berarti kita 300 ini bisa kompak di dalam pemahaman. Tetapi manakala ada alat bukti pendukung, misalnya apalagi alat bukti pendukung itu saintifik ya, ada rekaman video atau ada foto, walaupun kita kompak mengatakan tidak ada layar televisi, tapi faktanya ada. Apalagi ya, hanya sekitar 10 orang misalnya melihat suatu peristiwa, di antara 10 ini sudah ada 2-3 orang yang berbeda keterangan. Masing-masing tidak didukung alat bukti saintifik atau tidak didukung alat bukti lain, maka keterangan saksi ini semuanya lemah. Kalau selama ini Bapak jadi kepala polisian itu untuk standar terpenuhnya itu berdasarkan hasil yang maksimal atau yang penting asal jaksa P21 limpahkan aja berkas? Alhamdulillah, kalau pengalaman saya ya, ini saya tidak berbicara kasus ini. Pengalaman saya insya Allah tidak ya yang ditangani Mabes Polri. Silakan ditanya bagaimana kita menangani kasus besar Senturi, bagaimana kita menangani kasus besar bom CB Marriott, bagaimana kita menangani kasus-kasus teroris yang bertaraf internasional. Semua kita lengkapi dengan alat bukti saintifik. Hubungan antara Polri dengan kejaksaan, alhamdulillah baik. Hubungan pribadi baik, hubungan kedinasan baik, tapi tidak menyampaikan bahwa karena baiknya hubungan itu kita akan mengiyakan. Tidak berkali-kali, kadang-kadang kesel juga gitu. Dikembalikan, tapi itulah yang namanya kontrol yang dibuat oleh hukum acara pidana kita. Apa sanksi moral ataupun sanksi hukuman bagi penyidik yang tidak memenuhi prosedur tersebut sehingga yang berdampak dari nama baik mungkin ketidakprofesionalan Polri?
baik secara pengalaman Bapak sebagai pimpinan maupun Polri pada umumnya? Sanksinya kalau tidak memenuhi alat bukti ya pasti ditolak oleh beliau-beliau ini. Ditolak. Nah, sanksi kalau ternyata kemudian hari, kalau ini kita ya, andai terjadi kong kali kong antara penyidik, penuntut, ya mungkin sampai ke hakim, kita berandai-andai, jangan dikatakan saya nuduh. Ya jelas masing-masing institusi akan memberikan sanksi. Polri ya punya kode etik dan punya propam, jaksa saya yakin tepat sekali mereka, pengadilan pun demikian. Dan kita berharap memang harus diberi sanksi kalau kita mau menjadi negara hukum yang baik. Apakah hal ini terjadi? Ya bisa saja, wong manusia. Ini andai ya. Saya tidak menukik pada satu kasus. Saya cukup sementara. Dilanjut yang mulia. Saudara Ali, Kapolri dalam sambutan pada acara penutupan wisuda sekolah tinggi ilmu kepolisian Kamis 7 Maret 2018 perkara PKP awalnya didukung oleh Strategic Crime Investigation. Apa arti dari Strategic Investigation, penyelidikan dan penyidikan? Ya, Scientific Crime Investigation itu adalah bukti pendukung yang tidak bisa terbantahkan. Contohnya apa? Sidik jari. Karena sampai dengan sekarang hampir 6 miliar penduduk dunia tak ada yang sama. Yang kedua, DNA. Itu diakui oleh dunia, itu tak terbantahkan. Bahkan DNA dari kita ini bisa diketahui sampai dengan apakah ada darah Eropa, apakah darah Arab, kan? Yang ketiga, tangkapan dari CCTV. Kemudian berikutnya lagi hasil laborat darah dan sebagainya. Itu termasuk HP. HP itu dia akan membicarakan atau memberitahu di mana posisi seseorang pada waktu tertentu, jam tertentu. Karena HP itu punya ini. Dan HP itu sinyalnya terhubung kepada sinyal BTS. BTS itu yang nah itulah yang digunakan oleh Polri untuk menangkap seorang teroris. Bahkan dulu tempat kita ngambil uang itu ATM ya. ATM itu bisa digunakan saintifik. Tertangkapnya teroris besar zaman saya baris krim dulu karena dia sering menarik duit di ATM tertentu dan kita pantau dari rekeningnya bahwa rekening itu ditarik biasanya di ATM nomor sekian. Kita cocokkan dengan layar itu kan ada CCTV-nya. Oh itu yang narik. Nah jadi teknologi inilah yang berbicara, termasuk kimia forensik, fisika forensik, itu sulit terbantahkan. Maka di Amerika atau negara-negara maju, yang pertama itu dicantumkan bukan keterangan saksi, tapi physical evidence. Ya, jadi itulah yang harus dibunuh. Nah, terkait dengan pernyataan Kapolri, Kapolri adalah seorang pimpinan Polri. Dia berbicara berarti dia mewakili lembaga itu. Kapolri pertama jelas tidak sembarang bicara. Nah, persoalan berikut, apakah pembicaraan Kapolri itu karena tertuju kepada kasus Pina? Saya tidak menilai, tetapi silakan dari penasihat hukum, silakan Pak Jaksa, silakan hakim menilai berkasnya. Karena saya yakin kita hadir di ruangan ini tidak ada satupun yang punya niat untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Benar kan? Termasuk penonton di situ. Tidak ada satupun kita di sini yang berniat untuk membebaskan orang yang bersalah. Sama saja niat kita, tapi mungkin sudut pandangnya yang berbeda. Ya silakan dinilai berkas itu. Apakah di berkas 1 ada 3 berkas ya kalau saya? Apakah ada bukti saintifik? Apakah ada sidik jarinya? Apakah ada tangkapan CCTV?
apakah ada DNA, apakah ada hasil laborat. Putusan yang ada bisa kita baca bersama. Sebagai tadi mana Ali singgung soal scientific crime investigation. Di pada 3 perkara nomor 16, 3 dan 4 tidak ada bukti sidik jari, tidak ada bukti DNA, tidak ada bukti CCTV, tidak ada hasil lab, tidak ada hasil handphone atau percakapan, tidak ada juga foto. Dengan banyaknya yang kosong dari scientific investigasi ini, scientific crime investigation ini, kalau dalam posisi ahli sebagai penyidik, apakah perkara dengan perkara pembunuhan atau pemerkosaan yang tidak didukung oleh scientific crime investigation bisa naik ke tingkat penyidikan? Pertanyaan ini karena sudah menohok pada kasus, tidak saya jawab, tapi saya yakin ini dicatat oleh Yang Mulia. Ya. Jadi biar Yang Mulia yang mencatat, yang memutuskan pada itu. Saya akan berupaya untuk tidak sampai ke to the point kasus ya. Saudara ahli, apabila dalam suatu perkara pembunuhan ada dilakukan oleh lebih dari 1 orang, ya, dilakukan oleh 10 orang, kita sempurnakan sebagaimana kasus 10 orang, sementara ada 3 hanya berstatus DPO. Pembunuhan itu kemudian dirumuskan sebagai 340 pembunuhan berencana, namun unsur perencanaan dan mens rea dilekatkan semua pada DPO. Ketika 7 tersangka diperiksa sehingga sampai dengan proses kasasi itu terbukti bersalah. Kemudian hari kepolisian menyatakan 3 DPO itu fiktif, sementara unsur perencanaan 340-nya ada pada 3 DPO termasuk mens rea yang motif. Atas hal tersebut, pendapat ahli, apakah unsur 340 yang telah menjebloskan 7 terpidana lainnya itu masih terpenuhi dengan dinyatakannya oleh polisi sendiri bahwa DPO itu fiktif? Tapi tidak langsung kepada kasus ya. Tidak disebut, tidak disebut. Tidak ada, saya tidak menyebut nama. Contoh kasus, jadi begini. Saya tidak menyebut nama. Saya lebih general lagi ya. Pembunuhan itu, kalau pembunuhan berencana, kan ada peran masing-masing. Peran masing-masing itu A sebagai ini, B sebagai ini, kemudian untuk menentukan berat ringannya hukuman. Nah sekarang, kalau pelaku utama justru otak daripada pelaku itu justru dia ada fiktif. Nah yang lainnya bagaimana gitu kan? Yang utama saja fiktif, yang merencanakan yang fiktif gitu. Ya ini pelaku lainnya yang fiktif juga gitu. Tapi bukan kasus ini ya. Jadi caranya bagaimana itu seperti apa maksudnya? Bisa dijelaskan nggak? Pelaku utamanya nggak ada, yang berperan membunuhnya nggak ada, yang berperan merencanakan nggak ada. Ya. Ya pelaku lainnya ya nggak ada juga gitu kan. Ya. Ya. Saya tambahkan lagi. Apabila di suatu kasus itu yang sudah dinyatakan terbukti dengan keterangan saksi-saksi sudah dihadirkan dalam persidangan yang memberatkan para tersangka sehingga mereka menjadi terpidana. Kemudian para saksi diantaranya itu mencabut keterangannya dan menyampaikan keterangan yang dulu diberikan ketika persidangan yang membuat para pelaku dipidana adalah keterangan palsu. Apakah dengan hal ini peristiwa yang dinyatakan sebagai peristiwa pidana itu masih dapat dipertanggungjawabkan atau mempunyai nilai akuntabilitas di konteks penyelidikan dan proses peradilan?
hukum acara kita telah memberikan suatu jalan, ya, satu gate gerbang. Kalau terjadi peristiwa seperti itu, bagi siapa yang merasa dirugikan, baik langsung atau melalui penasihat hukumnya, advokat dapat melakukan, kalau dia sudah punya kekuatan hukum tetap, yaitu peninjauan hak. Kalau belum sampai ke level itu, kan ada pintu kasasi, ada pintu juga banding. Ya. Jadi apa yang disampaikan tadi, nah itu menjadi pertimbangan oleh majelis untuk apakah keberatan daripada tersangka yang tadinya sudah menjadi terpidana pada level mana, itu untuk dipertimbangkan. Dan tergantung bukti yang diajukan serta dalil-dalil yang disampaikan. Ya. Oke, ahli, saya ingin tanya, saya tidak menyebut kasusnya, ahli, ya, supaya ahli tidak keberatan menjawab. Kalau pada suatu kasus, ya, pada suatu kasus pidana, perkara pidana pembunuhan, saya tidak menyebutkan wilayah dan nama, ya. Termasuk juga ada pemerkosaan, tetapi tidak didukung oleh bukti saintifik berupa sidik jari, berupa hasil lab, berupa DNA, berupa hasil CCTV, ya, berupa hasil percakapan di handphone, dan tidak ada juga bukti foto kamera. Apakah perkara seperti itu bisa atau layak atau memenuhi syarat untuk kemudian dinyatakan lengkap P21? Kita nilai alat bukti yang lain, kan urutannya 184 itu paling atas keterangan saksi. Ya. Apakah keterangan saksi itu simetris, sama semua? Ya. Berarti dia tidak cacat. Setelah tidak cacat, apakah keterangan saksi ini didukung atau bersesuaian dengan alat bukti yang lain? Ya. Kalau tidak bersesuaian dengan alat bukti lain, apalagi satu sama lain sudah saling bertentangan, maka keterangan saksi itu lemah sekali. Ya. Oke, masih ada pintu berikut, yaitu keterangan ahli. Ya. Nah, keterangan ahli ini terkait dengan keahlian apa dia. Misalnya, dia ahli di bidang fisika forensik yang akan melihat bulat itu alur senjata. Dia menyatakan bahwa peluru ini berasal dari senjata ini. Maka itu bisa dengan keterangan ahli. Keterangan ahli tidak cukup dengan itu, dengan dia ngomong saja, tapi harus didukung dengan keterangan yang lain, dengan surat. Apakah keterangan yang lain lagi? Dengan keterangan terdakwa. Tapi kalau keterangan terdakwa sudah tidak ada atau dia tidak mengakui, keterangan ahli tidak ada, surat tidak ada, yang ada hanya keterangan saksi. Keterangan saksi pun sudah tidak simetris, tidak didukung alat bukti yang lain, yaitu lemah. Artinya tidak layak untuk dicantakan P21 lengkap. Layak apa tidaknya yang menilai beliau-beliau ini. Karena yang akan bermain di lapangan beliau, yang akan menghadapi yang mulia. Beliau yakin apa tidak gitu. Terima kasih, ahli. Tambahan sedikit ahli. Sebagai mantan kabar reskrim, di situ kan ada berbagai unit, ada unit direktorat. Kita tahu bahwa kasus pembunuhan itu misalkan ditangani oleh Reskrim lalu di unit lain ada kejadian, dia katakanlah unitnya narkoba, lalu dia membawa yang diduga adalah pelaku, diinterogasi, lalu dipukuli, disiksa, kemudian setelah disuruh mengaku, dia kemudian membuat LP. Apakah dibenarkan secara aturan kepolisian menurut ahli mantan kabar reskrim? Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang tidak semua polisi berwenang menangkap. Tadi sudah saya ceritakan bahwa untuk melakukan suatu perbuatan itu sudah ada aturannya, dan hukumnya mulai dari hukum acara sampai dengan
peraturan Kapolri. Saya kira sudah. Cukup yang mulia, silakan. Yang mulia. Selamat siang Pak, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Saya akan bertanya Pak terkait pendidikan ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, yang menjadi penyidik ketika menerima pelaporan ya Pak ya, laporan dari masyarakat, yang menjadi acuan menerima laporan itu apakah boleh semua warga masyarakat ya tanpa melihat apakah misalnya seperti saya sebagai jaksa, kemudian saya mengetahui ada suatu tindak pidana, saya melaporkan kepada polisi, ya Pak ya. Nah, apakah diperbolehkan? Semua orang boleh melapor, ya. Kalau mengadu tidak semua orang, karena delik aduan kan ada aturannya. Baik. Tapi kalau melapor itu siapapun Boleh melapor ya Pak ya. Baik. Kemudian ketika kita melakukan pelaporan, kita melaporkan suatu peristiwa kepada polisian, gitu kan? Apa saja persyaratan yang harus kita bawa? Apakah berikut alat bukti langsung kita bawa, gitu kan? Karena kan sepengetahuan saya, ketika kita melaporkan sesuatu itu di sana itu ada pasal apa yang dikenakan, kemudian siapa saja yang menjadi saksi, siapa pelapor, begitu kan Pak? Nah, persyaratan apa Pak yang harus dibawa untuk melengkapi pelaporan dari kami, misalnya pelaporan dari masyarakat misalnya? sesuai dengan kapasitas masyarakat. Kalau dia misalnya ada suatu kecelakaan atau ada suatu pembunuhan atau ada suatu penganiayaan, dia kan terbatas sekali alat bukti atau pengetahuannya. Dia hanya melaporkan, Pak, telah terjadi orang ditusuk di pasar. Nama yang ditusuk saya tidak tahu. Nama yang ditusuk saya tidak tahu. Tapi kelihatannya tubuhnya tinggi, di tangan kanannya ada tato, nusuknya itu pakai belati, rambutnya keriting. Kalau polisi nanya, apa bukti yang Anda punya lain lagi? Ya itu aja Pak yang saya ketahui. Tidak masalah. Tidak masalah. Artinya dengan alat bukti yang demikian itu bisa melapor, kemudian tadi Bapak ahli sampaikan bahwa setelah mendapat pelaporan itu kemudian dilakukan penyelidikan. Iya. Dibuat tim. Iya. Menunjukkan penyidik ya Pak? Iya, untuk tindak lanjut dilakukan penyelidikan. Betul setelah terjadi peristiwa itu, selain bapak atau ibu yang melapor tadi, ada lagi apa tidak yang melihat. Kemudian di tempat itu, apa iya tercecer darah, apa iya ada belati yang jatuh, apa iya ada dompet yang tertinggal, apa iya ada HP yang tertinggal. Nah ini dikumpulkan, jadi tidak perlu yang melapor itu harus lengkap, termasuk ada aturannya tidak perlu harus berpakaian lengkap. Baik. Terima kasih Bapak. Nah, terkait pelaporan tersebut ya, ketika kita melakukan pelaporan, artinya ketika masyarakat melakukan pelaporan, kan diminta pasal-pasal yang dilaporkan oleh kita itu apa, ya Pak ya, oleh masyarakat itu apa, ahli. Nah, apakah pasal-pasalnya itu berdasarkan penyelidikan dari penyidik, kemudian apakah bisa ada penambahan pasal atau pengembangan pasal? Pasal itu yang melapor itu kan misalnya ada orang jualan di pasar ya, boro-boro dia tahu pasal, jenis kejahatannya pun dia nggak tahu. Baik. Jadi pasal itu tidak dimasukkan seketika itu. Dia melihat ada orang apa namanya tadi nopel orang atau ada orang nusuk orang. Apakah itu penganiayaan, apakah itu pembunuhan atau percobaan pembunuhan, ya hasil pengembangan dari polisi. Setelah itu pun masih bisa berkembang kan. Polisi kan koordinasi sama yang akan bermain di pengadilan dengan jaksa penuntut yang sudah ditunjuk. Benar nggak yang sudah menentukan pasal ini dengan ini, kan masih bisa berkembang. Baik, artinya kan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian bisa timbul pasal-pasal baru atau pasal-pasal lain. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, prosedur untuk bahwa itu penyidik melakukan penyidikan di tingkat kepenyidikan, kan ada yang namanya SPDP. Kemudian selanjutnya dikirim kepada kami. Nah, yang saya ingin ketahui Pak, untuk menuju kepada SPDP yang dikirim kepada kejaksaan,
Nah, prosedural untuk maju ke sana itu apakah dilalui gelar perkara atau misalnya untuk menetapkan suatu tersangka itu apakah dilakukan gelar perkara? Izin bisa menjelaskan? Harus, karena penyidik ini kan pikiran satu orang. Kalau penyidik langsung melaporkan itu nanti kepala unitnya, kasatnya nggak kerja ya. Ya harus gelar perkara, tapi gelarnya sampai pada level apa tergantung perkaranya. Oh, tergantung kepada Kalau perkaranya biasa-biasa mungkin cukup sampai di Polres itu mungkin kasat dipimpin oleh Wakapolres. Kalau dia sudah perkaranya besar sekali, mungkin dari Polda turun, Wasdik Polda turun. Tergantung. Baik, terima kasih. Kemudian sini ahli, apa prosedur ketika di daerah, misalnya di suatu daerah ada suatu tindak pidana? Karena kami ada menangani beberapa perkara itu, ada pelimpahan dari Polres kepada Polda Jawa Barat. Nah, apa prosedur pelimpahan dari Polres kepada Polda Jawa Barat? Nah, apa yang menjadi tolak ukurnya? Kemudian apa yang menjadi persyaratannya? Terus mengapa harus ditarik oleh Polda Jawa Barat? Apakah ada kriteria tertentu? Mohon dijelaskan. Oke, jadi peralihan perkara ya, gimana? Baik, ya. Bisa dari Polres dialihkan ke Polda, bisa juga dari Polda diturunkan ke Polres, sama mungkin. Nah, pertama tergantung perkaranya. Maksud tergantung perkaranya, kalau perkara itu misalnya di suatu kabupaten atau di satu kota tidak terlalu besar, itu akan menimbulkan kegaduhan, itu bisa saja Polda menariknya. Atau satuan setempat, Polresnya bisa melimpahkan ke Polda dengan berbagai alasan. Nanti pelimpahannya pengadilan yang menyidangkan tergantung lupus delikti daripada perkara itu. Baik, kalaupun misalnya Pak, apakah ada perkara dari daerah ditarik ke Polda Jawa Barat terkait kompetensi wilayah mengadili? Karena Polda Jawa Barat menangani perkara Provinsi Jawa Barat. Artinya seperti itu ya Pak. Nah, apakah untuk penanganan perkara yang satu tempus dan lokusnya ada di beberapa tempat, kemudian ditarik ke Polda Jawa Barat, apakah itu banyak Pak ditangani sepanjang Bapak? Ada beberapa, misalnya yang menyangkut wilayah antara Jogja dengan Semarang di Klaten. Klaten itu dekat sekali dengan Jogja, dekat sekali dengan Jawa Tengah. Bisa itu ditarik ke markas besar, satuan lebih tingginya. Atau antara dua Polres yang berdekatan ditarik ke Polda, bisa. Tetapi penyelesaian kasus itu kemana tergantung TKP-nya. Diserahkan artinya ke kejaksaan, mana dari kejaksaan itu tentunya diarahkan ke pengadilannya adalah sesuai dengan lupus delikti daripada perkara itu. Artinya beberapa wilayah kabupaten juga, kalau tempus lokusnya di beberapa wilayah kabupaten, artinya bisa ditarik ke Polda Jawa Barat. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi terkait perkara laka lantas Pak Izin. Sepengetahuan saksi, ketika menangani sepengetahuan ahli terkait perkara laka lantas, apabila terjadi suatu perkara laka lantas yang pertama kali dilakukan oleh tim dari polisi laka lantas, itu apa Pak? Apakah memfoto lokasi, kemudian memfoto korban,